Yosua 22. Kemudian Yosua memanggil orang-orang Ruben, orang-orang Gad, dan setengah suku Manasye, lalu berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan semua yang telah Musa, hamba Yahwe itu perintahkan kepadamu, dan kamu telah mendengarkan perkataanku terhadap semua yang telah aku perintahkan kepadamu. Selama ini kamu tidak pernah meninggalkan saudara-saudaramu, dan kamu telah memelihara tanggung jawab atas perintah Yahwe Elohimmu. Sekarang, Yahwe Elohimmu telah memberikan ketentraman kepada saudara-saudaramu, sebagaimana Dia telah berkata kepada mereka. Maka sekarang, pulanglah ke perkemahanmu, ke tanah milikmu, yang telah Musa, hamba Yahwe itu berikan kepadamu di seberang Yordan. Hanya perhatikanlah dengan sungguh-sungguh untuk melakukan perintah-perintah dan hukum yang telah Musa, hamba Yahwe itu perintahkan kepada kamu untuk mengasihi Yahwe Elohimmu dan berjalan di sepanjang jalannya, serta memelihara perintah-perintahnya dan berpegang erat kepadanya, serta melayani Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Mereka pun pulang ke perkemahan mereka. Kepada setengah suku Manasye, Musa telah memberikan bagian miliknya di Bashan. Dan kepada setengah yang lainnya, Yosua telah memberikan bagian miliknya bersama saudara-saudara mereka di seberang sungai Yordan ke arah barat. Juga ketika Yosua telah melepas mereka pulang ke perkemahan mereka, lalu ia memberkati mereka. Dia berbicara kepada mereka dengan berkata, "Kembalilah kamu ke perkemahanmu dengan kekayaan yang banyak, dan dengan ternak yang sangat banyak, dengan perak, emas, perunggu, besi, dan banyak pakaian. Bagikanlah barang rampasan dari musuh-musuhmu itu kepada saudara-saudaramu." Suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye pulang dan meninggalkan Bani Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, ke tanah milik mereka di tempat yang telah mereka duduki sesuai dengan perintah Yahwe melalui perantaraan Musa. Ketika mereka sampai di wilayah-wilayah sungai Yordan yang berada di tanah Kanaan, maka suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye mendirikan sebuah mezbah di tepi sungai Yordan, sebuah mezbah yang tampak sangat besar. Mendengar hal itu, Bani Israel berkata, "Lihatlah, suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye telah membangun sebuah mezbah di seberang tanah Kanaan di wilayah sungai Yordan di perbatasan Bani Israel." Dan ketika Bani Israel mendengar hal itu, maka seluruh umat Bani Israel itu berkumpul di Silo untuk bangkit berperang melawan mereka. Bani Israel mengutus Pinehas, anak Imam Eleazar, kepada suku Ruben, suku Gad, dan kepada setengah suku Manasye ke tanah Gilead, dan 10 pemimpin bersamanya, masing-masing 1 orang pemimpin untuk mewakili kaum, untuk semua suku dari Israel. Dan masing-masing dari mereka adalah pemimpin dari keluarga leluhur mereka untuk beribu-ribu orang Israel. Mereka datang kepada suku Ruben, suku Gad, dan kepada setengah suku Manasye ke tanah Gilead, serta berbicara dengan mereka dengan mengatakan, "Beginilah kata seluruh umat Yahwe, pengkhianatan macam apakah ini, sehingga kamu bermaksud melawan Elohim Israel dengan berbalik dari mengikuti Yahwe dan membangun sendiri mezbah bagimu? Dengan itu kamu telah memberontak terhadap Yahwe pada hari ini? Apakah kejahatan di Peor terlalu kecil bagi kita, sehingga dari sana kita belum juga ditahirkan sampai hari ini? Meskipun suatu tulah telah menimpa umat Yahwe, namun kamu masih juga berbalik dari mengikuti Yahwe pada hari ini. Maka akan terjadi, jika hari ini kamu memberontak terhadap Yahwe, maka besok Dia akan menjadi murka terhadap seluruh umat Israel. Seharusnya, jika tanah milikmu itu tidak tahir, kamu bisa menyeberang ke tanah milik Yahwe di tempat tabernakel Yahwe berdiam, dan milikilah tanah di antara kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Yahwe, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan sendiri sebuah mezbah bagimu di samping mezbah Yahwe Elohim kita. Bukankah Akhan, anak Zerah, melakukan pelanggaran dalam hal barang terkutuk, sehingga murka telah menimpa atas seluruh umat Israel?
dan orang itu tidak seorang diri mati dalam kejahatannya. Lalu suku Ruben, suku Gad, serta setengah suku Manasye menjawab dan berbicara kepada para pemimpin ribuan orang Israel. Yahwe adalah Elohim dari segala ilah. Yahwe adalah Elohim dari segala ilah. Dia mengetahui dan orang Israel haruslah mengetahui, jika itu dalam pemberontakan dan jika itu dalam pengkhianatan terhadap Yahwe, maka jangan menyelamatkan kami pada hari ini. Jika kami sendiri mendirikan sebuah mezbah bagi diri kami untuk berpaling dari mengikuti Yahwe dan untuk meletakkan di atasnya persembahan bakaran dan persembahan sajian, atau untuk mengadakan di atasnya kurban persembahan pendamaian, maka biarlah Yahwe sendiri menuntut balas. Jika tidak karena suatu kekhawatiran, maka kami tidak melakukannya, supaya apabila kemudian hari anak-anakmu berkata kepada anak-anak kami dengan mengatakan, apa yang telah dilakukan terhadapmu dan terhadap Yahwe Elohim Israel? Sebab Yahwe telah meletakkan suatu batas antara kamu dan kami, hai suku Ruben dan suku Gad, yakni Yordan. Kamu tidak mempunyai bagian dalam Yahwe, dan keturunanmu akan menyebabkan keturunan kami tidak lagi takut akan Yahwe. Sekarang, marilah kita mempersiapkan bagi kita sendiri, mendirikan sebuah mezbah, bukan untuk persembahan bakaran dan bukan untuk kurban sembelihan. Tetapi haruslah itu menjadi saksi di antara kami dan kamu, dan antara generasi-generasi setelah kita, untuk melakukan ibadah kepada Yahwe di hadapannya dengan persembahan-persembahan bakaran kita, dengan kurban-kurban sembelihan kita, dan dengan persembahan-persembahan pendamaian kita. Sehingga di kemudian hari, anak-anakmu tidak akan berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak memiliki bagian di dalam Yahwe. Lagi kami berkata, maka akan terjadi apabila mereka berkata kepada kita dan kepada generasi-generasi setelah kita, maka haruslah kita berkata, lihatlah pola mezbah Yahwe yang dibuat oleh leluhur kita. Bukan untuk persembahan bakaran, juga bukan untuk kurban sembelihan, tetapi mezbah itu adalah saksi antara kami dan kamu. Jauhlah kiranya dari kami untuk memberontak terhadap Yahwe dan untuk berpaling dari mengikuti Yahwe pada hari ini dengan mendirikan sebuah mezbah untuk persembahan bakaran, untuk persembahan sajian, dan untuk kurban sembelihan, selain dari mezbah Yahwe Elohimmu yang ada di depan tabernakelnya. Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para pemimpin dari ribuan orang Israel yang bersamanya mendengar perkataan dari keturunan Ruben, keturunan Gad, dan keturunan Manasye yang telah mereka katakan. Dan hal itu adalah baik dalam pandangan mereka. Berkatalah Pinehas, anak Imam Eleazar, kepada keturunan Ruben, kepada keturunan Gad, dan kepada keturunan Manasye. Hari ini kita telah mengetahui bahwa Yahwe ada di tengah-tengah kita, karena kamu tidak melakukan pengkhianatan itu terhadap Yahwe. Maka sekarang kamu telah melepaskan Bani Israel dari tangan Yahwe. Pulanglah Pinehas, anak Imam Eleazar, dan para pemimpin, kembali dari keturunan Ruben dan dari keturunan Gad di tanah Gilead ke tanah Kanaan kepada Bani Israel, dengan membawa berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik di mata Bani Israel, dan Bani Israel memuliakan Elohim, dan tidak lagi berkata mau maju berperang melawan mereka untuk memusnahkan negeri keturunan Ruben dan keturunan Gad tinggal di dalamnya. Lalu keturunan Ruben dan keturunan Gad mengumumkan mengenai mezbah itu, bahwa itu adalah saksi di antara kita bahwa Yahwe adalah Elohim.